Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai catur antara Hikaru Nakamura melawan Daniil Dubov pada Magnus Carlsen Chess Tour Final. Masih di set pertama di game yang kedua yang berlangsung tanggal 9 Agustus 2020. Ya, di sini Nakamura memulai dengan E4, dibalas Dubov dengan C5, Sicilian Defense, kuda F3, kuda C6, D4, pion kali D4, kuda makan, kuda F6, kuda C3, D6, gajah G5, bentuk variasi dari Rechter-Rauzer dari Sisilia terbuka, sebuah bukaan yang biasa dipakai untuk memfokuskan serangan di sayap Raja Hitam dengan pilihan rokade sayap menteri. Ya, seterusnya hitam gajah D7, F3, A6, kontrol petak B5, menteri D2, persiapan rokade, E6, pengaktifan gajah, Nakamura rokade panjang, Dubov kuda kali D4, menteri makan, H6, mengancam gajah, gajah mundur ke H4, gajah E7, gajah C4, B5, mengancam gajah, gajah mundur ke B3, sekalian memperkuat pertahanan raja, A5, berusaha menekan gajah, Nakamura mengantisipasinya dengan A4, B4, mengancam kuda, kuda E2, lalu hitam rokade, putih gajah makan kuda, gajah makan, ster, menteri kali D6, mengancam gajah 2 kali. Dan sekarang Nakamura unggul 1 pion. Dubov benteng A7 membantu penjagaan untuk gajah, kuda G3, menteri E8 menghindari lajur tekanan putih, juga sekalian menekan 2 kali untuk pion A4. Kuda H5 mengancam gajah F6, hitam gajah kali A4. Sekarang Dubov mendapatkan kembalian pion. Gajah C4 menghindari pertukaran, menteri B8 menantang pertukaran menteri. Tapi Nakamura tidak menghiraukannya dan memilih kuda makan gajah, skak, pion makan, menteri G3, skak. Untuk menghindari terbukanya lajur benteng H1, di sini hitam tidak memilih makan menteri dan menjawabnya dengan raja ke H7. Benteng D4, E5 menutup diagonal ketegangan menteri dan mengancam benteng. Benteng mundur ke D2, pengamanan untuk pile 2. Juga bersiap mendouble benteng jika diperlukan. Benteng C7 mengancam gajah dan tekanan untuk lajur raja. Nakamura tidak memindahkan gajahnya untuk tetap mempertahankan tekanan ke diagonal G8 dan memilih B3 melindungi gajah dan mengancam gajah hitam. Dubov gajah mundur ke B5 menantang gajah putih. Nakamura menolaknya dengan gajah ke D5. Sekali lagi di sini Nakamura tetap konsisten untuk mempertahankan tekanan ke diagonal G8. Ya, Dubov A4 menantang pion G3. Nakamura membiarkannya dan memilih menteri H3. Ancaman skak di F5. Hitam benteng F ke C8. Mengancam dan menekan pion C2 2 kali. Raja B1 menghindari tekanan tersebut. Pion kali B3. Gajah makan. Benteng A7. Ancaman serangan di lajur A. Ya, kalau kita lihat di papan, sekilas hitam benar-benar menekan putih. Tapi kita akan berubah pikiran
ketika Nakamura memulai aksinya dengan Menteri F5 skak, Raja G7, Menteri G4 skak, Raja F8, lalu benteng H ke D1. Satu persatu yang Nakamura persiapkan mulai beraksi. Selanjutnya Dubov Raja E7 berusaha mengamankan diri, tapi Nakamura Menteri G7 mengancam pion F7 2 kali. Lalu gajah mundur ke E8 melindungi pion, benteng D6 mengancam skakmat DE6. Satu-satunya langkah penyelamatan terbaik bagi hitam di sini adalah Menteri makan benteng D6. Tapi anehnya Dubov Menteri C7. Dan setelah langkah ini, Danil Dubov menyerah karena benteng tinggal ke E6 skakmat. Ya, di sini kita tidak perlu menganalisa lebih dalam langkah putih, tapi yang kita analisa di sini adalah langkah hitam dengan Menteri ke C7. Apakah tadi Danil Dubov berniat makan benteng D6, tapi ya misalnya tangan kram atau gimana, dan Menteri cuma mentok sampai di C7. Mungkin bagi teman-teman yang sering main catur online pernah mengalami hal ini. Ya, jadi inilah salah satu partai antara Hikaru Nakamura melawan Danil Dubov pada Magnus Carlsen Chess Tour Final. Dan di set pertama ini, Nakamura berhasil memenangkan partainya dengan skor 3,5 poin, sedang Dubov 2,5 poin. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.